Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurana Onila dengan NIM 2003386 dari Pendidikan Fisika, akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran fisika dengan KD 3.9-nya, yaitu menganalisis besaran-besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Dengan KD 4.9-nya, yaitu melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Yang pertama itu persamaan gelombang. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki amplitude yang berubah-ubah antara 0 sampai nilai maksimum tertentu. Dan selanjutnya gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujung bebas. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Persamaan ini didapat dari persamaan umum gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T dan omega sama dengan 2pi per T. Karena gelombang stasioner terdiri lebih dari satu gelombang, baik yang dapat maupun terpantul, maka persamaannya mengalami berbagai perubahan. Besaran-besaran fisik. Yang A yaitu persamaan panjang gelombang. Panjang suatu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan. Bisa dilihat di gambar. Terdapat dua puncak dan dua lembah, maka jumlah gelombangnya ada dua. Selanjutnya yang B, periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai T sama dengan T per N. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara sistematis, frekuensi dirumuskan sebagai F sama dengan N per T atau 1 per T. Dan C, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Jika dinyatakan dalam bentuk sistematis, maka dirumuskan dengan V sama dengan lambda kali V atau lambda per T. Selanjutnya D, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap, artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitude tetap. Selanjutnya yang E, persamaan simpangan. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan seperti berikut. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda, sama dengan A sin 2pi per T plus minus 2pi per lambda kali X, sama dengan A sin 2pi kali 1 per T plus minus X per lambda. Selanjutnya yang F yaitu persamaan kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara sistematis dapat kita lihat, yaitu V sama dengan dy dt sama dengan A omega cos omega T plus minus Kx. Selanjutnya yang G yaitu persamaan percepatan. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan, yaitu A sama dengan D kuadrat Y dt kuadrat sama dengan dV dt sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Yang H-nya yaitu sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang, yaitu dengan theta V sama dengan omega T plus minus Kx sama dengan 2pi 1 per T ditambah X per lambda. Selanjutnya yang I yaitu fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran I yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara sistematis dapat dilihat dengan P sama dengan 1 per T plus minus X per lambda sama dengan theta P per 2pi. Selanjutnya yaitu J, beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Dua titik bisa memiliki fase sama dengan syarat sebagai berikut. Theta sama dengan 2np atau
delta pi sama dengan n sama dengan 0, 1, 2, ataupun 3, dan seterusnya. Dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat sebagai berikut. Theta sama dengan 2n tambah 1 pi, atau delta pi sama dengan setengah kali 2n tambah 1 dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang memiliki amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak memiliki semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudenya yang sama. Saat membahas gelombang stasioner, kita akan menemukan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami perbalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama, dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Bisa dilihat dengan rumus IEB sama dengan 2A cos KX sin omega T sama dengan A sin omega T. AB sama dengan 2A cos KX. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.